Oh, kita ini kadang-kadang tidak taat. Kami kadang-kadang rapat gereja ini sampai 2:30, 3:30, 4 pagi. Putuskan program. Habis itu kita langgar semua. Padahal babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kita mau sidang. Sekarang sini babi su mati, kita su putuskan lagi, langgar lagi rame-rame. Ih, jadi apa? Lu ketawa apa? Berkati hamba-Mu yang berdosa ini. Berkati setiap orang yang telah memberi hidupnya untuk pemberitaan firman, dan biarlah kami tidak pulang dengan sia-sia. Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan ini. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, tidak dapat. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu lemah, kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat. Shalom. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada berapa? 12 kalau pakai bahasa Indonesia? Ya 12. Pakai bahasa Inggris baru berapa? Atur saja. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12 itu banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Lebih banyak orang ditiru atau murid Tuhan Yesus lebih banyak? Nah, mereka itu hanya 12. Tapi dari yang 12 itu ada orang-orang kecil, nelayan-nelayan di Galilea, seperti Yakobus, Andreas. Mereka nelayan kecil. Tapi ada juga pejabat seperti Matius pemungut cukai. Ada orang-orang kecil, tapi ada para pejabat. Ada anak-anak muda seperti Yohanes, tetapi ada juga orang tua seperti Yakobus. Ada juga orang-orang yang anti Roma seperti Simon orang Selot. Dia anggota partai politik yang tidak suka kepada Roma. Tapi ada Matius pemungut cukai yang bekerja untuk kepentingan Roma. Dorang hanya 12 saja, tapi berbeda. Berbeda. Apalagi di Piru begini banyak orang. Beda-beda kok tidak? Beda kok tidak? Banyak kemauan kok tidak? Yang banyak-banyak ini bisa kumpul jadi satu. Apalagi kalau tukang tersing ada di Piru. Tukang tersinggung ada duduk di sini. Pakai baju warna, mulai ini begini. Yang 12 saja kita pusing, apalagi yang begini banyak. Lantas Tuhan tahu sekarang mereka yang banyak-banyak ini ada banyak kemauan. Tuhan Yesus berdoa, ini doa untuk mereka ini luar biasa, supaya mereka menjadi satu. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam. Supaya menjadi, bukan menjadi mantap. Menjadi satu itu beda dengan menjadi seragam. Kalau menjadi seragam, satu bilang A, semua bilang. Satu bilang B, semua bilang. Satu pakai baju putih, semua baju. Itu Tapi menjadi satu itu pengelola
pengelolaan. Pengelolaan apa? Pengelolaan perbedaan demi Kita berbeda kok tidak? Saya berkhotbah, saya bilang, siapa tidak mencintai perbedaan, tidak pantas tinggal di dunia. Karena fakta kosmis menunjukkan segala sesuatu di dunia ini Ada kanan ada? Ada atas ada? Ada laki-laki ada? Saya kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu jemaat yang hadir itu mereka bicara tentang beda usia yang signifikan. Bedanya berapa tahun? 64 kurang 22? Kurang 20? Kenapa lebih banyak pendiam? 64 kurang 20? Beda 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa kupem yang domba korek. Itu parah. Itu sakit. Jadi berbeda itu tidak apa-apa. Saudara tahu nasi? Tahu nasi kok tidak? Pernah makan nasi? Nasi itu ada air, ada beras, pakai periuk lagi, pakai api baru jadi. Cocok, gemuk dengan makan nasi. Jadi berbeda itu tidak apa-apa. Nah, sekarang Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Doa ini punya dua tujuan. Berapa tujuan? Satu. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka di dalam. Kasih kawan di sebelah 3, 2, 1. Kasih. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Menjadi satu di dalam kasih. Saya pernah berkhotbah di sini pertama kali waktu kita bicara tentang kasih. Hafal dulu dia punya pengertian. Kasih ialah. Omong. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Lantas apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah korek, dia kasih tahu 1, 2, 3. Kasih tidak. Supaya jangan ada orang bilang begini, Bapak, saya terlalu hargai Bapak. Tapi waktu saya lihat Bapak punya sifat asli macam begini, maaf. Itu bukan kasih. Ego. Di sini ada yang egois. Ada ikut ibadah. Coba korek dia pun telinga. Yang egois itu. Kasih tidak terpatahkan. Amin. Saya itu hari kasih contoh yang paling bisa untuk mengkonfirmasi ini adalah ibu-ibu. Siapa? Di sini ada ibu-ibu. Mana itu ibu-ibu? Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Baik melahirkan normal atau abnormal, tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu mama dong sakit melahirkan itu kan kami suami juga tidak tolong toh. Waktu ibu sakit melahirkan itu kami suami ini hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, paling hanya begitu. Tapi tidak tolong. Sudah bilang Yesus lagi dia bayangkan, kira-kira ini anak muka ikut siapa ini? Harus kasih tahu ini anak-anak kecil ini harus kasih tahu Kamu punya jam tidur, itu orang tua punya jam bangun. Betul kok tidak? Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Jadi banyak orang tua tidak tidur, tagal dorang punya anak-anak. Betul kok tidak? Jam 2:30 subuh juga masih ada orang tua gendong-gendong di depan begitu. Sudah tidak bisa tidur lagi, seringkali ibu-ibu dipaksa menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia. Tapi sudah tidak bisa. Kamu waktu baru lahir itu kamu tidak tahu bicara, kamu tidak tahu. Betul kok tidak? Siapa punya anak yang lahir langsung bilang, yes. Kan tidak? Betul kok tidak? Ada.
Orang tua ajar dorang omong itu satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu dorang sudah jadi remaja begini, sudah lancar bicara. Ada suka omong dengan orang tua? Ada suka omong dengan orang tua? Lebih suka omong dengan siapa? Dengan siapa? Dengan teman. Pertanyaan terakhir. Sudah tidak tahu bicara lagi, orang tua ajar bicara lagi, sudah lancar bicara, lebih suka bicara dengan teman daripada dengan kita. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan dorang? Coba kasih tahu saya, kenapa kasih makan itu manusia-manusia dorang? Kenapa? Kasih tidak terpatahkan. Amin. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Mereka harus di dalam kasih yang seperti itu. Kamu ini lahir dari lahir, kamu tidak bisa jalan. Betul kok tidak? Betul, tidak ada anak kecil yang lahir langsung bisa jalan. Atau siapa punya anak di Peru yang lahir dari lahir langsung dia bilang, putar ke kiri. Tidak ada. Orang tua ajar dorang jalan itu satu-satu langkah. Pegang di tangan berbilang, te. Nah itu jalan belakang itu. Tapi dong sudah jadi begini. Ada suka jalan dengan orang tua? Ada suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan sudah ada pacar. Orang tua ajar jalan, sudah bisa jalan, tidak suka jalan dengan orang tua, lebih suka jalan dengan. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan ini manusia-manusia begini? Siapa suruh? 1, 2, 3. Kasih tidak. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kasih, ini murid yang berbeda-beda ini mesti menyatu di dalam orang tua itu. Kalau besarkan kita, dia bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Atau omong sendiri? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen, tapi dorang utang gara-gara kamu ini. Anak muda, kamu pegang handphone semua, Android, ada pulsa, utang, orang tua utang. Yang untuk anak-anak, ikat perut itu. Ada yang pergi gereja, pergi sekolah, ada pakai motor, ada. Orang tua beli, sulunas, utang. Karena kasih bagi anak-anak toh, betul atau tidak? Saya ingat satu waktu tanggal 25 Desember, saya berkhotbah di satu jemaat di Kupang. Pas sampai begini, jam 6 pagi, majelis bilang begini, pendeta, tadi malam kami di ini daerah, kami tidak tidur. Kenapa? Ini anak-anak punya gas motor. Wih, ngeng. Kita tidak tahu mau ke salah siapa. Polisi sudah tembak peringatan, sudah gas air mata, tetap mereka gas. Tidak tahu siapa yang salah. Saya bilang, orang tua yang salah. Kenapa orang tua salah? Karena bapak dorang yang beli motor. Coba itu hari bapak orang tidak beli, dorang hanya pegang kayu, bum, mau sampai pagi. Orang tua beli kasih kamu motor itu, tapi dorang tidak suka dengar kamu dapat celaka di mana-mana. Betul kok tidak? Ini anak dong, motor belum lunas, dia pembantu tidak ada. Gaya. Ada begitu anak di sini, di Peru ada. Yang orang tua suruh antar ibadah perempuan, dia tidak antar. Dia antar dia pun ada begitu. Coba itu anak di mana juga studi saja pemuka. Terlah. Dua anak dong. Ada anak begitu di sini. Ada kok tidak? Laki-laki atau perempuan? Dia faham apa ibu? Itu anak. Nah, kasih itu tidak terpatahkan. Saudara-saudara, Paulus nasihat jemaat di Korintus. Paulus bilang begini, hei kamu ini, jemaat sudah mau pecah. Jemaat sudah mau pecah oleh karena dua hal. Berapa hal? Satu, ini jemaat hampir pecah karena mereka sibuk untuk pilih-pilih pelayan. Separuh bilang, pelayan yang baik itu mesti seperti Paulus. Satu kali berkhotbah itu 2.000, 3.000 orang bertobat. Tapi separuh bilang, pelayan yang baik itu harus seperti Apolos. Apolos itu khotbah biar 5-6 jam orang tidak bosan. Tagal ini jemaat hampir pecah. Di sini ada yang suka pilih-pilih pendeta. Ada. Dia ada di sini. Coba kuti dia pujari sedikit. Memang kadang-kadang saya tidak tahu di sinode sini. Di kami itu, kalau ada jemaat dia suka itu pendeta, dia suka itu pendeta menghadap sinode. Sinode, jangan kasih pindah dulu kan punya pendeta. Kenapa?
Karena kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah pembangun, itu kalau dia ada suka dia pun pendeta. Woi, kalau tidak suka dia, hei, sini ambil. Ya. Ada juga begitu di sini ada. Itu jemaat mana itu? Jemaat mana? Jemaat hampir pecah soal pilih-pilih pelayan. Wih, sekarang ini di kota-kota itu kan ada satu jemaat yang 2-3 pendeta. Di sini juga ada begitu. Wih, kalau orang baca ini hari yang pimpin pendeta kursi. Dia bilang, setan. Ini yang bikin pecah jemaat ini. Ada begitu di sini. Kedua, mereka itu hampir pecah karena apa? Karena sibuk membanding-banding karunia. Suka banding-banding karunia. Paulus mendefinisikan karunia itu ada 2. Satu, karunia motivasi. Dan yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi itu misalnya menyanyi, berkhotbah, mengajar, mendampingi orang. Karunia-karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang sakit. Ini 2 karunia ini sama saja. Tetapi mereka sibuk banding-banding karunia, tidak sibuk membangun jemaat. Paulus kasih tahu di pasal 12. Aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Dan disebutkan karunia yang paling utama itu adalah hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal 1 kata. Yaitu anak sekolah minggu. Di sini ada anak sekolah minggu. Berdiri. Berdiri. Ini anak atau guru sekolah minggu. Berdiri dengan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu juga berdiri. Sudah? Oke. Berdiri. Sudah? Oke. K-A. Kuat sedikit. K-A. Apa? Kasih. Kasih itu apa? Kasih it. Cukup, sudah. Ini lain kali ajarin anak dong, kau tahu menyanyi lagu rohani. Ini lagu rohani dong tidak tahu menyanyi. Tapi kalau Jangbale apa? Oh, kamu tahu juga? Ada, saya satu saat suruh bilang, latihan ini orang dong menyanyi lagu Kidung Jemaat semua. Menyanyi. Ini lagu Kidung Jemaat dong tidak tahu. Kita menyanyi, makin dekat Tuhan. Separuh yang begini. Bukan karena menghayati, karena tidak tahu. Tapi semua lagu yang lain dari situ dihafal. Ada begitu di sini. Siapa pumama, coba angkat tangan. Nah, kasih. Terus dia kasih tahu. Dia kasih tahu 15, tapi saya omong kasih 1. Kasih itu tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah. Ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat? Memang saya yang suka marah-marah. Kasih itu dalam Alkitab, sabar itu ada 2. Ada berapa? 1. Sabar terhadap situasi. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Ada situasi-situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka lagi. Tapi firman bilang apa? Ada pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidup yang kita tidak mau lagi. Tapi firman bilang apa? Ada sakit dan penderitaan yang kita tidak mau jalani lagi. Bahkan tanggung jawab. Tapi firman bilang apa? Ada yang kita tidak suka lagi dengan pendeta khotbah kan sudah terlalu panjang. Tapi firman bilang sabar. Mantap. Lebih kuat. Mantap. Tepuk tangan dulu. Tidak ada ya sabar. Tidak ada. Mantap. Sultan sabar terhadap situasi. Tapi yang kedua,
sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 3, 2, 1. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada tetangga-tetangga dalam kita punya, dekat kita rumah itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada pendeta-pendeta yang terlalu tapi firman bilang, ada majelis juga yang terlalu tapi firman bilang, ada jemaat juga yang terlalu tapi firman bilang, ada suami-suami yang terlalu tapi firman bilang, ada istri-istri yang terlalu ada kok tidak? Di Piru ada kok tidak? Itu ibu ada di sini. Tapi firman bilang apa? Sabar. Kasih itu sabar. Bukan sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung kok sedikit-sedikit. Apa kok ini orang-orang? Sabar. Jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu ada satu binatang di dunia. Dia punya nama ayam. Sekarang itu ada kok tidak? Nah, tapi ayam dulu itu, kita hanya bedakan dia atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Akhirnya bikin kita manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi itu ayam bisa dibedakan. Bisa kok tidak? Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? Yang 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Ayam kampung itu, kita pelihara sudah 1/2 tahun juga, dia masih kecil. Tapi dia punya daging enak kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Karena ini ayam ini sabar, ikut proses. Beda dengan ayam kampung kan? Ayam potong. Beda kok tidak? Pernah lihat ayam potong? Ayam potong itu, kita baru pelihara 1 bulan saja, mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia punya mata begini. Tapi ini ayam tidak bertahan, ibu. Kita ikat di motor, dia punya kaki patah. Anak-anak gas motor di samping, apalagi motor yang bunyi besar. Itu besok itu ayam mati. Karena tidak tahu pro. Dalam kasih itu juga ada proses. Betul kok tidak? Proses. Nona muda, nona. Di sini nenek-nenek semua. Nona muda. Saya nasihat. Saya nasihat ini anak nona dong. Kamu itu kalau kamu punya nyong itu, tiap hari hanya judi mabok, baru dia bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Putus. Tidak kerja mah semua akan, apa yang indah? Coba kasih tahu saya apa yang indah. Semua apa? Kerja sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat. Jemaat. Ora et labora artinya? Itu dia pun nilai hanya 75. Mau yang 100. Kalau mau yang 100 itu, ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan bekerja. Itu bekerja. Nona muda. Kamu jangan percaya, kamu punya nyong yang ada got sepotong di sini. Jangan percaya. Kalau dia pemalas, besok-besok bukan hanya 1 got, semua got, semua. Jadi berproses sedikit. Berproses. Masih sekolah? Oh, kira libur.
Ini mau jadi apa? Nama siapa? Nama siapa dia? Ifar. Ipar. Nama apa yang Ipar? Itu status, bukan nama. Nama siapa dulu? Farau. Oh iya, saya salah. Saya besar mau jadi apa? Guru. Guru apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Makanya kalau mau jadi guru bahasa Inggris itu berproses. Hari-hari omong bahasa Inggris. Ini mau jadi guru bahasa Inggris tiap hari omong bahasa biru. Bagaimana? Berproses. Masih sekolah? Tengah malam di sekolah. Nama siapa? Cici. Cici. Cici besar mau jadi apa, Cici? Dokter. Dokter apa? Dokter. Umum jelas dokter apa? Kandungan. Ah, itu belajar, adik, belajar. Bukan baca orang pun story terus. Bukan nonton drakor. Karena ini urus orang pun kandung, lama-lama orang di sini mati semua gara-gara itu. Jadi proses itu pendek. Saya pindah laki-laki dong. Nah, ini. Nama siapa? Terus dulu. Mau gimana? Nama siapa? Yehuda. Siapa? Yehuda. Yehuda. Wih, ini ada nama rohani sekali. Yehuda, masih sekolah? Kelas berapa? 6. Sudah nona? Belum. Besar mau jadi apa Yehuda? Entahlah. Hancurkan. Push up. Tiap hari push up, lari, bukan main game. Proses. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuh supaya dong jadi satu, harus proses juga. Amin kok? Nah, itu harapan dari doa Tuhan Yesus. Yang pertama, supaya mereka menjadi, pakai bahasa Inggris. Oke. Yang kedua, harapan dari doa Yesus itu adalah supaya masing-masing murid menyatu secara pribadi dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Menyatu dengan Tuhan, menyatu dulu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, pendeta menyatu dengan Tuhan, baru kita 5 berkumpul dalam sebuah persekutuan. Tidak boleh ada satu orang dalam persekutuan yang tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau menyatu dalam persekutuan. Itu bikin rusak itu persekutuan. Masing-masing pribadi mesti menyatu dulu dengan Tuhan. Ada beberapa kaum bapak ini mantap. Orang bilang begini, kami kaum bapak ini biar kami tidak rajin ibadah, tapi beda rumah siap. Ibadah baru beda. Bukan tidak tahu ibadah kok hanya tapi beda rumah. Menyatu. Wih, tepuk tangan ke kaum bapak dulu, tepuk tangan dulu. Ada beberapa kaum bapak ini bagus. Dan ada vokal group. Bagus, mantap, tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Tapi ada 2. Tapi pertama dorang latihan sampai 2:30 pagi. Sampai istri mesti marah-marah dulu baru pulang. Ada begitu kaum bapak di sini. Jujur, siapa pun suami biar kita habis kita doakan. Kedua, dorang nanti hari Minggu titip pesan di ini anak atau dia pu mama. Stop pendeta Kenapa? Kami menyanyi setelah khotbah. Kenapa? Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Nanti menyanyi habis menyanyi. Langsung keluar. Terus mau terima berkat. Pulanglah saudara-saudara. Saya lihat jemaat ini banyak ini. Datang terlambat. Menyanyi habis keluar. Sedikit-sedikit izin. Nanti dia di luar tiba-tiba pendeta bilang, pulanglah sekarang dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Dan dia cepat-cepat masuk bilang, terima. Ada begitu di sini. Itu bapak ada di sini. Tunjuk dia itu. Hai. Di dalam dia terganggu, tapi terimalah olehmu. Itu bapak betul-betul ada. Dia di halaman sini atau di jalan situ dia. Orang di jalan mulai tuduh orang. Itu dia masalah. Ada ibu-ibu juga. Ini ibu-ibu dong juga ini. Ibu-ibu.
Ini kebiasaan ini tidak baik ini. Kami di kampung itu ada hari pasar mingguan. Misalnya hari Rabu, setiap hari Rabu itu ada pasar, hari pasar. Di sini juga ada begitu kok. Kalau tidak ada, bagus sudah di sini selamat sudah. Di kami itu ada pasar setiap hari Rabu misalnya. Kesempatan hari pasar itu dia beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Nah ini baju merah, rok hijau, sendal kuning ini mau pakai di mana yang orang bisa lihat. Satu-satunya tempat untuk orang bisa lihat dia adalah gereja. Nanti semua sududuk dulu baru dia bawa dia pun baju merah, rok hijau, sendal. Tiba-tiba dia sampai. Duduk sedikit tiba-tiba. Ada begitu di sini. Ada itu ibu di sini. Ada kok tidak? Tidak usah omong saja. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita menyatu dengan Tuhan? Nah, jemaat. Untuk masing-masing pribadi menyatu dengan Tuhan. Supaya dia di dalam aku di dalam dia. Ada syarat. Ada apa? Ada apa? Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Contoh kawan di sebelah, 1, 2, 3. Menjaga kekudusan. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Kalau yang kudus itu sama dengan terang, tidak kudus itu sama dengan gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kita diterang begini, bisa lihat orang di gelap? Bisa atau tidak? Kalau orang di gelap, bisa lihat kita diterang? Nah, kenapa kadang-kadang orang sudah diterang, dia pulang kembali ke gelap? Karena dia suka begini. Apa itu yang begini-begini? Ada apa? Nah, kalau dia sudah begini, pakai bahasa Kupang bilang maloi. Apa? Sedikit lagi dia akan bilang. Ada begitu di sini. Aduh, kacau ini. Mau jaga apa? Bapak-bapak, aman? Bapak-bapak punya HP itu aman? Aman kok tidak? Bisa kasih pinjam tahan istri? Ada suami ini yang, saya baca satu status ini menarik. Dia bilang begini. Istri pinjam HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Suhapus kabelong. Ini bapak-bapak, HP aman? Ada yang dia punya HP pakai pola rumit ada? Ada? Harus pakai sidik jari lah, harus pakai dia polisi rahasia. Jaga kekudusan. Amin. Pendeta Yandi bisa khotbah tiap hari. Tapi menjaga kekudusan dan menyatu dengan Tuhan belum tentu. Kabeto ini bisa menyanyi tiap hari. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Itu pemain-pemain yang tadi cincang, bagus. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Syaratnya penting. 1, 2, 3. Menjaga kekudus. Kuat sedikit. Kasih kawan di sebelah. Bukan gaya-gaya bilang, begini-begini sudah 4 periode. Mau kasih takut siapa? Dengan itu 4 periode, kalau tidak jaga kekudusan. Anu tidak? Jaga. Kita mesti tetap dengan Tuhan itu. Menyatu dengan Tuhan ini bukan sahabat. Jaga kekudusan supaya bisa mengandalkan Tuhan. Tadi kita baru cerita di situ. Ada orang bisa menyanyi, tapi belum tentu bisa menyembah. Ada yang bisa main musik, tapi belum tentu dalam penyembahan. Belum tentu. Dibutuhkan kita jaga kekudusan ini. Supaya menyatu dengan Tuhan. Kalau tidak kita hanya aktivis. Aktivis pelayanan itu semua ibadah dia ikut. Kalau bapak ikut, lansia ikut, anak-anak dia ikut, remaja dia ikut. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menyatu dengan Tuhan, bagaimana mengandalkan Tuhan? Pengandalan akan Tuhan itu kategori wajib kalau sudah kita menyatu dengan Dia. Karena kita sadar kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Ada orang yang tahu menyanyi. Tapi
Dari mimbar pendeta bilang, ada duet solo, paduan suara? Dia bilang, no. Tapi kalau dengar bilang, Gubernur Maluku, Kapolda, dan Ketua Sinode GPM akan beribadah bersama-sama di jemaat ini. Oh, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, menari-menari juga. Ini karunia makam puji. Ini bikin rusak. Di sini ada itu karunia. Ada kok tidak? Ada. Gaya. Itu pasti dia baju merah. Rok. Sendal. Ada. Apa? Itu dia pun masalah. Mengandalkan Tuhan. Tadi kami saya cerita ulang, saya khotbah, saya bilang begini. Kalau pertama kali melayani Tuhan itu, kita rasa kita bukan siapa-siapa. Kita tidak mampu. Itu di grup itu kita bilang, tolong doakan saya baru pertama kali pimpin pujian. Aduh, tolong doakan ini perform pertama, tolong. Aduh, saya tidak bisa. Semua doakan berhasil dengan baik. Di grup dia bilang, terima kasih. Itu menyanyi masih datar saja. Ku tahu Tuhan pasti buka. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4. Ku tahu pasti buka. Lebih kuat. Ku tahu Tuhan pasti buka. Apa? Asal apa coba? Asalku tidak turut. Karena itu apa? Ini waktu pertama, masih beriman, masih jaga kekudusan, masih mengandalkan Tuhan. Nanti sudah terbiasa dikasih jadwal, sudah tidak berdoa lagi. Sudah tidak latihan. Datang langsung bilang, keyboard, Yang pemain keyboard bilang, ini. Dia mulai, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi masih mengandalkan Tuhan, kok tidak? Ibu biasa menyanyi di gereja? Ya. Coba menyanyi ku tahu Tuhan. Aduh, kita ini terlalu terbiasa dengan kadang-kadang ada yang undang saya, Pak Pendeta Yandi, mari berbagi dulu dengan majelis jemaat. Kita belajar ilmu berkhotbah. Jadi rapat majelis, putuskan program untuk peningkatan kapasitas dari pelayan, belajar ilmu berkhotbah. Lebih banyak tidak datang. Terus kita bilang, Bapak, kenapa tidak ikut pelatihan? Mau pelatihan apa? Begini-begini 16 tahun. Ini yang bikin kacau gereja ini. Ada begitu di sini? Ada kok tidak? Dia fam apa? Fam menjaga kekudusan. Iya. Tuhan itu kudus kok tidak? Itu kudus kok tidak? Yang kudus tidak dapat bersatu dan tidak kudus. Nah, ini harapan dari doa Tuhan Yesus. Ada 2 tadi. Yang pertama tadi apa? Supaya mereka menjadi satu di dalam. Ini semua tidak ingat. Dan sampai pulang dari sini, kita semangat. Rugi tadi tidak ikut pendeta yang di khotbah. Kok? Iya, bagus. Iya, dia bilang apa? Tidak tahu. Yang penting kami semua terlalu semangat. Harapan pertama apa? Supaya mereka satu di dalam. Kenapa di situ tidak ada suara? Suara di mana? Oh, ada. Yang kedua, supaya masing-masing pribadi menyatu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Di dalam gereja ini kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, bahaya. Ada orang itu yang dirapat, omong semua orang mesti dengar. Tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada kok tidak? Ada di sini. Ada yang dia bertanya saja. Bertanya begitu rupa sampai dia jawab kembali dia punya pertanyaan. Ada juga di sini. Bayangkan. Ada yang dia kerja usul sampai usul semua program. Tapi waktu kerja tidak ada.
Ada juga. Ada yang kerja tidak ada. Pas makan. Ada kok tidak? Ada juga di sini. Wih, dia menyatu dengan apa itu? Wih, kacau balau tuh banyak begitu. Ada yang dia usul saja. Pokoknya di bagian usul. Tapi itu orang punya sekikir memang sudah terlalu. Wih, ada kok tidak? Yang kita bilang, mau kegiatan bisa. Wih, itu kalau kasih persembahan saja berat. Kalau untuk Tuhan saja susah kikir yang tanya manusia. Ada satu bab dia kasih persembahan begini. Saya bilang, Bapak, kenapa lipat itu tangan sampai begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Dia bilang, iya, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. Makanya begini. Kalau 100 tidak mungkin begini. Begini. Sudah begini lagi saya ngajak batuk lagi. Saudara, penting sekali toh menyatu dengan Tuhan toh. Penting kok tidak? Penting kok tidak? Ibu-ibu, pernah menyanyi di paduan suara kok tidak? Yang Natal kemarin ada menyanyi kok tidak? Pernah sepakat seragam kok tidak? Terus bertengkar dan tersinggung gara-gara seragam toh? Ada kok tidak? Ada kok tidak, Ibu? Ada. Kita pusing dengan mau polos atau motif. Sepakat motif. Motif melintang di sini atau melintang. Kalau tidak menyatu di dalam Tuhan, kita dalam gereja tapi bertengkar terus. Amin kok tidak? Nah, untuk dua hal itu, bukan Tuhan belum kerjakan. Tuhan sudah kerjakan melalui satu cara. Cara itu adalah melalui kemuliaan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kamu ini tidak bisa kuat sedikit. Kamu ini tidak bisa kuat sedikit. 1, 2, 3. Bang, tepuk tangan dulu ke sini, Nanan. Semangantuk. Duduk diam-diam saja, pendeta tidak tanya lah. Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka. Ada 3 kemuliaan. Berapa? Berapa? 1. Kemuliaan salib. Sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan salib. Tuhan Yesus itu tidak mati konyol itu kayu salib. Tapi dia dimuliakan di kayu salib. Supaya kita diselamatkan. Dari keselamatan itu kita menjadi satu. Orang-orang yang duduk ini harus orang-orang yang sadar. Ini sudah diselamatkan, ini sudah diselamatkan, ini sudah diselamatkan, ini sudah diselamatkan. Semua diselamatkan. Kita bisa duduk sama-sama di dalam gereja. Tidak boleh ada orang sombong rohani. Tidak boleh. Kenapa lihat saya? Kita semua, Tuhan itu tidak mati konyol. Dia dimuliakan. Jemaat. Sudah meninggal semua. Jemaat. Bagus. Jemaat. Kalau hari ini kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak jawab. Saya kasih tahu saudara. Hari ini kalau saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Tidak ada kasih lebih besar dari itu. Saya suka satu lagu dulu. Pada satu bukit jauh dah, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar. Sepotong kayu tanda dosa besar. Tanda dosa di sana Tuhanku. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang
pada salib itu ku kenangkan cinta Tuhanku. Ku kenangkan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Ya ku jatuh pada kaki. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Tidak ada kemuliaan dalam gereja yang boleh melebihi kemuliaan salib. Itu pendeta mau khotbah hebat karena juga kau tidak lebih hebat dari kemuliaan salib. Kita pun nenek yang kasih itu tanah kau bangun itu gereja juga dia tidak lebih tinggi dari itu kemuliaan salib. Sudah dengar? Itu salib. Ku datang pada salib. Apa yang kita ingat? Ku kenang apa? Cinta jatuh. Ini dong supaya salib besar lebih besar dari Tuhan Yesus punya. Tapi tidak ada cinta di dalam dong pun diri. Lebih banyak kesombongan. Bagaimana mau menyatu? Bisa. Datang pada salib itu, jatuh Bapak, jatuh. Tadi kami duduk di situ, di itu rumah itu. Siapa rumah itu? Di situ. Saya bilang begini di Kabeto. Kenapa ada orang sombong? Di sini ada orang sombong. Kenapa saudara jawab kayak takut-takut? Orang sombong itu kan dia selalu melihat ke kiri dan ke kanan. Ada kemungkinan kita bandingkan kita punya kelebihan-kelebihan. Tapi coba lihat. Oh, kita bukan siapa-siapa. Yang begini. Nah, itu. Kemuliaan salib. Saudara, kenapa banyak orang suka bertengkar? Kenapa satu pendeta menghujat pendeta yang lain? Saudara ikuti media sosial ini, ada satu orang atas nama gereja ini menghujat satu orang atas nama gereja ini. Apa? Kenapa? Karena kita lagi bertengkar di luar dari kemuliaan salib. Banyak orang membesarkan dirinya, membesarkan gerejanya, dan bukan datang bawa orang kepada Yesus yang dimuliakan di salib. Jadi lebih terkenal dari Yesus. Semua orang dipanggil untuk memuliakan yang disalibkan itu. Pada waktu kita berbicara di luar dari kemuliaan salib, kita tidak menyatu. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat sedikit. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu taat. Bahkan taat sampai mati. Hanya untuk kita bisa menyatu. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Taat Bapak. Taat sampai mati. Sama-sama 1, 2, 3. Tidak boleh ada satu orang karena hal tertentu dia boleh tidak taat. Di gereja kami ada katekisasi. Di sini juga ada kok. Biasa berapa lama? 1 tahun. Kalau tidak ikut berapa kali pertemuan tidak ikut CD. Berapa kali pertemuan tidak boleh CD? 3. Saudara bayangkan harus 1 tahun 3 kali tidak ikut tidak boleh CD. Terus ada orang tua datang menghadap pendeta. Pendeta, nanti pasca ini ada tabisan CD kok? Iya. Kenapa? Oh, siapa anak yang di Bandung itu? Yang sekolah dokter itu anak pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah dia kenapa? Nanti dia datang bulan April ini bisa langsung tabis. Terus pendeta, tidak bisa. Tersinggung dia pun bapak. Mau keluar, mau bikin gereja baru di situ. Keluar! Orang lain punya anak boleh ikut taat setengah mati ini. 3 kali tidak ikut. Dia lihat itu guru katekisasi dia sudah menderita. Kui ini anak terlalu apa yang datang dan langsung masuk. Di sini ada yang begitu. Gaya. Apa yang terlalu? Saudara, ada orang tanya saya begini. Pendeta, kalau Tuhan Yesus itu dia Tuhan, kenapa waktu itu orang mau ditangkap dia, serdadu mau ditangkap,
Kenapa Tuhan Yesus tidak kasih tunjuk kuasa sedikit? Tuhan Yesus bilang, orang jatuh, pasti semua orang langsung percaya kan? Kalau saya yang Tuhan, terus saya bilang, makanya engkau tidak bisa jadi Tuhan. Engkau muka begitu tuh mau jadi Tuhan, bagaimana? Karena Tuhan itu taat. Bukan dia tidak bisa, dia terlalu bisa. Terlalu apa? Nah, terus dulu. Dia terlalu bisa, tapi dia taat. Taat sampai mati. Supaya kita yang berdosa ini menyatu dengan Tuhan. Terus menyatu di antara kita. Amin. Supaya dalam hidup kita pun bagus. Ada yang tiap hari haleluya. Ada Tio satu dia pu harga juga halilintar. Hancur. Menyatu dengan Tuhan. Terus menyatu dia. Makin dekat seseorang dengan Tuhan. Makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia menikmati itu kedekatan. Salib dan ketaatan Yesus. Membuat dia betul. Kita ini kadang-kadang tidak taat. Kami kadang-kadang rapat gereja ini sampai 2:30, 3:30, 4 pagi. Putuskan program. Habis itu kita langgar semua. Padahal babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kita mau sidang. Sekarang sini babi su mati, kita su putuskan lagi, langgar lagi rame-rame. Jadi apa? Lu ketawa apa? Saudara lihat, kita orang Kristen ini butuh taat sedikit. Amin kok. Susah betul. Ada yang mau masuk gereja tapi dia tidak boleh diatur. Dia pun tempat duduk itu dia taruh memang. Ini sudah. Jangan coba-coba kasih pindah dia. Itu. Dia tersinggung, dia bawa dia pun nenek yang itu hari. Karena satu tempat duduk ini. Saudara bisa bayangkan. Nah, sudah 2. Oi, kamu kenapa? Saya tanda lupa muka. Nah, sudah toh. 1 kemuliaan salib, 2 kemuliaan ketaatan. 3, ini sudah terakhir. Tapi panjang. 3, kemuliaan nama. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Nama apa? Nama. Oke. Bagaimana menjelaskan? Dia bilang dunia mesti tahu. Dunia mesti tahu. Jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu orang semua waktu itu tahu bahwa ada kuasa yang besar. Tapi dia terlalu jauh. Mau pergi jumpa dia di mana, baku dapat dengan dia di mana, belum kita tahu. Tidak dikenal. Terlalu jauh. Lama setelah hal-hal itu, Tuhan datang berjumpa dengan Tuhan ketemu dengan Musa, kepentingannya pembebasan Israel. Tuhan bilang, bicara-bicara dengan Musa, terus Musa bilang, Tuhan, baik Tuhan. Tapi nanti saya pergi ke itu, orang tanya bilang, siapa utus saya bilang apa? Terus Tuhan bilang, kasih tahu orang bilang, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Dari yang tidak dikenal ini, menjadi aku adalah aku. Dari pendeta yang datang sampai biru, orang tanya, apa suruh datang? Aku adalah aku. Mengerti? Dari aku adalah aku, dia bikin sedikit jelas lagi. YHWH, Yahweh. Tapi tidak boleh disebutkan sembarang. Yang sedikit-sedikit bilang, darah Yesus. Dari YHWH dia kasih naik sedikit lagi. Tapi Immanuel mana? Immanuel siapa ini? Immanuel siapa? Di sini ada nama Immanuel? Betul. Coba Immanuel siapa? Immanuel yang mana? Oh, ada di sana. Waktu ada. Nah, orang tanya, ini Immanuel yang mana? Terus dia bilang, ya saya kasih tahu. Oh, yang pemerintahan ada di bahunya. Orang menyebut dia penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Matius masih menyebutkan itu.
Dan Yohanes menyebutkan, dan nama itu adalah Yesus. Yang kita tidak tahu itu, yang dari yang tidak kita tahu itu, Yohanes kemudian, dan nama itu adalah Yesus. Jemaat, sudah meninggal. Jemaat, kalau sebentar pulang, pendeta kasih uang setiap orang 100.000. Cerita orang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Cerita kok tidak? Pasti kita cerita. Kau rugi tidak pergi ikut itu KKR. Kenapa? Itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Sekarang saya mau tanya. Tuhan Yesus mati bagi kita. Harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih? Lebih? Itu cerita orang. Itu ada cerita orang. Hah? Dapat pulsa 10.000 sah. Kasih tahu semua dunia. Dunia nyata, dunia maya, dunia gaib, dunia lain dia kasih tahu semua. Pulsa dia capture itu baru itu saya bilang, pulsa masuk. Terima kasih ya. Besok lagi. Perakus. Dapat pulsa 10.000 semua orang tahu. Tapi Yesus mati bagi dia. Dia tidak berani mengucapkan itu kepada orang lain. Takut. Tidak berani. Masih banyak jemaat pikir pekabaran Injil itu tugas pendeta. Pelayanan itu masih tugas pendeta, masih tugas itu penatua diaken. Yang ini penatua diaken, ini saya heran orang juga. Gara-gara ini jemaat. Di sini juga ada pemilihan penatua diaken. Wih, mantap. Ini jemaat yang kadang-kadang aneh. Waktu pemilihan majelis jemaat, orang bilang begini, pilih dia, pilih dia. Kenapa? Dia yang ada oto. Supaya pas ada acara tinggal pakai dia pun mobil. Ada juga gitu di sini. Akhirnya itu orang datang bilang, pendeta sebenarnya saya tidak mau, tapi jemaat supili. Bayangkan, yang mau saja bermasalah. Nah, saudara, sekarang nama Yesus, saudara, ini dulu sama dengan dulu. Tuhan Yesus meninggalkan, ada ribuan orang yang baru saja menikmati Yesus membuat mujizat. 5 roti dan ikan air di ini apa ini? 5 roti dan ikan air di ini orang ini. Aduh. Tuhan Yesus kasih tinggal dong cerita. Dong ada cerita. Lebih berapa bakul? Kenapa lebih? Kalau tidak ada yang bungkus. Aduh, ampun, maaf saya tidak. Aduh. Jemaat. Kita semua ini akan mati dengan kesan. Mati dengan pendeta Yandi kalau mati orang bilang, aduh kasihan itu pendeta yang kepala botak itu, dia sudah mati. Kalau ada orang cerewet sekali mati, aduh itu ibu terlalu cerewet. Kalau ada orang pendiam kita bilang, yang mati terlalu pendiam. Kalau dia rapi sekali mati kita bilang, itu orang itu terlalu rapi. Kalau yang mati itu orang disiplin sekali kita bilang, itu orang terlalu disiplin. Nah kalau yang mati itu biasa bungkus makanan. Ada yang biasa bungkus. Di sini ada kok tidak? Dia putas ada isi apa? Kalau yang mati itu yang biasa bungkus makanan, pendeta tanya bilang, siapa dia? Itu tuh Bapak. Yang mana? Kalau kita omong pasti pendeta. Iya, yang mana? Yang itu. Itu mana? Yang biasa bungkus. Oke, lanjut. Tuhan Yesus kasih tengah orang. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa itu Tuhan hanya akan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion, berarti dia kerasukan roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Banyak kok sedikit. Kita pun teman majelis yang satu roh jahat di dia punya otak, kita pusing. Ini 6.000. Wih, ini orang terlalu jahat.
Untuk orang lain dia jahat, diri sendiri juga dia pukul-pukul diri dan batu ini. Oh, orang lain dia manusia jahat begitu lebih baik mati. Tapi Tuhan tidak. Tuhan datang. Pas Tuhan Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu bilang, Yesus, anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru saja mengenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Roh jahat juga kenal itu nama. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? Roh jahat itu meminta supaya mereka masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Masuklah roh jahat itu ke dalam babi-babi itu. Terjunlah babi-babi itu ke dalam jurang dan mati 2.000. Penjaga-penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Tidak! Bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan 2.000 ekor babi itu mati? Jawabannya begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tapi yang haram itu orang bisa pelihara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Kalau babi satu ekor harga 4 juta. 2.000 berapa, John? 2.000 kali 4 juta berapa? 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 Kenapa yang di situ dia pendiam-pendiam semua? 8M. 8M. M itu apa? Bukan menope. 8 miliar. Pertanyaannya, coba kasih tahu gereja mana yang siap 8 miliar per tahun untuk pekabaran Injil? Siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan kita pun suami. Kita pun istri. Ini istri yang cantik-cantik begini, orang datang di gereja, datang ibadah jalan sendiri. Kenapa ibadahin malam ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak coba? Ini mama janda semua. Orang datang pendeta tanya bilang, Mama, mana suami? Jadi, pendeta tahu sendiri. Nah ini tanda apa? Ini tanda. Ada suami ini, suami. Ada suami ini yang waktu masih muda, baru pacaran, rajin sekali jemput dia pun pacar bawa pergi gereja. Sudah menikah dia tidak ikut gereja. Istri pergi sendiri. Pendeta bilang, Bapak, kenapa kasih tinggal mama datang sendiri? Terus bapak itu bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi mama kalau sudah pisah sama juga dengan bapak supi. Memangnya kalau mama sudah makan sama makan? Saya bilang di mana-mana. Ada satu dua orang tidak setuju saya punya kalimat ini, tapi namanya saya punya toh. Kalau dia tidak setuju dia bikin kalimat sendiri, karena saya punya. Saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Atau siapa di antara kita yang kita tanya, Kabeto, yo, kemana? WC, titip. Tidak. Tiap-tiap orang mesti pisah sendiri toh. Betul kok tidak? Apapun suami yang pemalas gereja angkat. Itu penting itu. Nona muda. Nona muda. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Yang rajin gereja. Dia tidak akan percaya dia punggo di sini. Ya kamu juga. Kamu itu. Nah, teman. Supaya dunia tahu. Ada kasih tahu dunia. Ada kasih tahu dunia. Omong orang nomor 1 tapi tidak berani bicara. Di sini ada yang biasa gosip. Langsung. Orang itu kalau dia mau gosip, saya pun video satu ini beredar luas. Kalau saya bilang begini, orang yang biasa omong orang itu, dia biasa datang mau omong itu dia bawa pengantar 2. Pengantar pertama itu dia datang, kita mau latihan paduan suara, dia datang dia bilang, sudah dengar kabar belum?
Kalau dia mulai dengan itu, aduh, ini hari kita tidak jadi latihan, Bapak. Ada begitu, ada begitu. Ada di sini. Tunjuk. Yang kedua, dia pun pengantar kedua ini menarik. Dia datang, kita udah siap mau latihan, dia datang baru dia bilang begini. Bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau, padahal itu pengantar itu macam kayak tadi itu saksofon itu. Enak sekali tapi tuh, saudara lihat sekarang tanggung jawab iman toh. Kita menjadi satu. Kita menjadi satu ini ada banyak hal yang menjadi ikutan di situ. Supaya nama itu kita beritakan. Kasih tahu di orang. Tuhan datang, Tuhan tidak tanya berapa gereja kita subang. Ada berapa jiwa kita mau datang pada Tuhan. Ada berapa jiwa. Dan untuk kepentingan jiwa-jiwa itu yang saya bilang pada saudara, tidak ada manusia bisa bikin tobat manusia. Hanya Tuhan. Menyatu dulu dengan Tuhan baru kasih tahu. Nah untuk itu tidak ada yang mustahil bagi nama. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tunduk kepala. Tutup mata bukan tidur. Aduh, ini bukan tunduk-tunduk yang mati punya. Saya bilang tunduk itu renungkan. Aduh, ini tunduk kepala. Oke. Saya sudah antar sampai begitu sahdu itu. Mari kita tunduk. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita semuanya bagi Tuhan. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu.